Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Desa Kristia. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini saya akan membahas 20 soal TIU. Soal ini sesuai dengan kisi-kisi dan juga FR tahun 2020 ya teman-teman. Jadi ada soal analogi, logika, analitis, numerik, soal cerita, dan figural atau gambar. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Baiklah semuanya, kita mulai dari soal pertama. Ini adalah soal analogi. Buka pintu, titik 2, Maluku. Jawabannya, ada yang tahu? Ya, ini jawabannya B teman-teman. Hubungan analogi pada soal ini yaitu lagu tradisional dan daerah asalnya. Lagu tradisional Buka Pintu ini merupakan lagu tradisional dari daerah Maluku. Analog dengan Es Lilin yang merupakan lagu tradisional dari Jawa Barat. Jadi jawabannya B. Nah, sedangkan lagu Bajing Luncat itu merupakan lagu tradisional asal Jawa Barat, bukan dari Jambi ya. Kemudian Burung Tantina ini lagu tradisional dari Maluku, bukan Aceh. Desaku lagu tradisional dari Nusa Tenggara Timur, bukan Nusa Tenggara Barat. Dan Rumah Kita merupakan lagu tradisional Jawa Tengah, bukan Jawa Timur. Sehingga jawabannya yang benar adalah B. Kita lanjut ke soal analogi berikutnya. Pesawat terbang, titik 2, kabin. Sama dengan? Nah, teman-teman, jawaban teman-teman apa nih? Ya, jawabannya yang benar adalah C. Jadi, di dalam pesawat terbang itu ada ruang yang dinamakan kabin. Analog dengan di dalam rumah ada ruangan. Sedangkan option yang lain ini tidak analog dengan soal. Kita lanjut ke soal analogi berikutnya. Soal nomor 3, analgesik titik 2 nyeri. Jawabannya yang mana ya? Ya, yang benar adalah E, pelumas titik 2 gesekan. Jadi kita bisa buat kalimat analgesik ini merupakan obat untuk mengurangi nyeri. Analog dengan pelumas yang digunakan untuk mengurangi gesekan. Kita lanjut ke soal logika, soal nomor 4. Semua kaftan terbuat dari sutra. Sebagian kain sutra bermotif bunga-bunga. Semua kain sutra berasal dari ulat sutra. Nah, kita diminta memilih kesimpulan yang tepat dari 5 pilihan yang ada. Nah, di sini perhatikan pernyataan pertama ini menggunakan kata semua ya. Dan perhatikan pernyataan yang ketiga ini juga menggunakan kata semua. Kemudian perhatikan di sini semua kaftan terbuat dari sutra, semua kain sutra berasal dari ulat sutra. Semua kaftan terbuat dari sutra, semua kain sutra berasal dari ulat sutra. Walaupun sebagian dari kain sutra itu motifnya bunga-bunga gitu ya. Jadi nanti motifnya bermacam-macam, beda-beda. Salah satunya adalah bermotif bunga-bunga. Jadi ini jawabannya E. Semua kaftan terbuat dari kain sutra, semua kain sutra berasal dari ulat sutra. Namun sebagian kain sutra bermotif bunga-bunga. Artinya semua kaftan itu terbuat dari ulat sutra dengan motif atau corak yang beda-beda, salah satunya motif bunga-bunga. Kita lanjut ke soal nomor 5. Semua karyawan berdasi, sebagian karyawan berjas. Jadi di sini kita diminta menemukan kesimpulan yang tepat ya. Kalau sebagian karyawan berjas, semua karyawan itu berdasi, berarti artinya apa? Sebagian karyawan berjas ini juga berdasi. Kita lihat option yang tepat di sini adalah yang D. Sebagian karyawan berdasi dan berjas. Jadi di sini berdasi dan berjas. Ada kata sebagian. Kalau semuanya berdasi, berarti sebagian karyawan yang berjas itu juga berdasi. Kita lihat option A ini kenapa salah. Di sini ada kata bersepatu. Padahal di pernyataannya tidak membahas tentang sepatu. Begitu juga yang B. Sedangkan yang E, semua karyawan bersepatu. Ini juga tidak dibahas tentang sepatu. Yang C, sebagian karyawan berdasi. Nah, ini salah karena jelas di sini pernyataan pertama semua karyawan berdasi. Nah, yang tepat adalah option D. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal penalaran analitis. Di sini soal nomor 6, dalam rangka seleksi calon tim bola basket putri dilakukan pengukuran tinggi badan.
Anita lebih tinggi daripada Bintang. Kita bisa tulis pernyataan pertama A lebih dari B. Kemudian yang kedua, tinggi Carla sama dengan tinggi Erna, jadi C sama dengan E. Vika lebih tinggi daripada Dina, berarti F lebih dari D. Hanya ada 2 peserta yang tinggi badannya sama. Jika Bintang lebih tinggi daripada Vika, B lebih dari F, maka manakah yang benar? Nah, dari pernyataan ini bisa kita tuliskan A lebih dari B, B lebih dari F, F lebih dari B. Nah, di sini tidak ada informasi yang menjelaskan C dan E ini berada di posisi yang mana. Bisa jadi C dan E ini berada di depan Anita, ataukah bisa jadi C dan E ini lebih tinggi dari Anita, atau Dina lebih tinggi dari C dan E. Kita akan asumsikan bahwa Dina itu lebih tinggi dari C dan E, sehingga nanti kita ketemu jawabannya Anita lebih tinggi daripada Dina. Yang B, Vika lebih tinggi daripada Anita, ini salah, harusnya Anita lebih tinggi daripada Vika. Yang C, Dina lebih tinggi daripada Bintang, salah, harusnya Bintang lebih tinggi daripada Dina. Yang D, Carla lebih tinggi daripada Vika, salah, harusnya Vika lebih tinggi dari Carla. Dan D dan E, Dina lebih tinggi daripada Anita. Ini juga keliru, harusnya Anita lebih tinggi dari Dina ya. Jadi Anita harusnya lebih tinggi dari Dina. Jawaban yang benar hanyalah A. Kalau seandainya kita letakkan Carla dan Erna itu di depan A, artinya lebih tinggi dari A, itu akan membuat option D ini juga benar. Ada 2 jawaban yang benar. Maka untuk menghindari 2 jawaban benar itu, kita asumsikan saja Carla dan Erna itu lebih rendah dari Dina. Dina lebih tinggi dari Carla dan Erna, sehingga kita hanya punya 1 jawaban benar, yakni Anita lebih tinggi daripada Dina. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke soal analitis berikutnya. Soal nomor 7, 5 orang yakni Gunadi, Heri, Imran, Joni, dan Kurdi bekerja di sebuah pabrik. Pada giliran tertentu, seseorang dapat ditugaskan sebagai salah satu dari 5 jenis pekerjaan. Di sini, mekanik, mengemudi, pengemas, penimbang, atau pencatat. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa langsung lihat ke pertanyaannya ya teman-teman. Jika Joni tidak ditugaskan sebagai pencatat, siapakah yang dapat ditugaskan sebagai pencatat? Nah, di sini kita bisa dengan cara cepat melihat ya, yang ditugaskan menjadi pencatat ya. Di sini Gunadi ini bukan, Heri pengemas atau penimbang bukan juga. Nah, Imran ada nih mencatat. Kemudian Joni jelas pencatat ya. Kurdi pengemudi atau penimbang bukan. Nah, kelima pekerja tersebut hanya dapat mengisi pekerjaan tersebut, dan hanya kelima pekerja tersebut yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut. Jadi siapakah yang ditugaskan sebagai pencatat selain Joni? Ini sudah jelas ya. Sudah jelas jawabannya adalah Imran. Hanya Imran. B. Kita lanjut ke soal nomor 8, masih di penalaran analitis. Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda, Ariel, Denny, Lala, Leni, Rangga, Rahmat, Riko, dan Tiko, duduk mengelilingi meja elips. Nah, ini ada 4 keterangan di bawahnya. Kemudian bila Rahmat dipisahkan oleh 2 kursi dengan Denny, pernyataan di bawah ini yang benar adalah. Jadi kita diminta mencari pernyataan yang benar. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, ada baiknya kita gambar dulu ya teman-teman. Jadi di sini ada meja elips. Katakanlah seperti ini. Di pernyataan pertama, Rangga duduk berhadapan dengan Ariel. Kita tulis di sini, ini Rangga berhadapan dengan Ariel. Rahmat duduk di antara Tiko dan Lala. Katakanlah di sini ya. Sini Rahmat berada di antara Tiko dan Lala. Leni dan Lala duduk tepat berhadapan. Kalau Lala di sini berarti Leninya di sini. Tiko duduk 2 kursi terpisah dari Ariel. Ini Tiko 2 kursi terpisah, benar ya. Kemudian bila Rahmat dipisahkan oleh 2 kursi dengan Denny, kalau Rahmatnya di sini 2 kursi dari Rahmat itu adalah Denny, berarti Denny harusnya di sini. Nah, sisa 1 orang nih. 1 kursi ini pasti ditempati oleh 1 orang lagi. Di sini adalah Riko yang belum ada ya, Riko. Kita lihat option A. Rahmat dan Tiko dipisahkan oleh 2 kursi. Rahmat dan Riko ini bukan dipisahkan oleh 2 kursi, tapi 3 kursi. Jadi A salah. B. Rahmat dan Ariel duduk berseberangan. Rahmat, Ariel duduk berseberangan. Rahmat
dengan Ariel katanya duduk seberangan, salah ya. C. Denny, Tiko duduk berhadapan. Ini berhadapan. Benar ya. Kita sudah dapat jawabannya sebenarnya C ya teman-teman. Kalau kita mau cek lagi D, Lala duduk di sebelah Rangga. Lala duduknya tidak di sebelah Rangga nih, salah. Riko duduk di dekat Tiko. Riko duduk di dekat Tiko, salah juga. Nah, kita dapat jawabannya C teman-teman. Jadi untuk menyelesaikan soal mengenai tempat duduk seperti ini, sebenarnya mudah saja teman-teman. Kita gambar, ya kita buat seperti ini ya, meja elips, kemudian keterangan yang diberikan di dalam soal kita gunakan masing-masing. Dan tidak ada yang menyalahi keterangan yang diberikan. Nanti pasti ketemu jawabannya dari pertanyaan yang diberikan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal numerik ya. Kita lihat di sini. Nah, kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini, gimana teman-teman menyelesaikannya? Mungkin teman-teman ada yang langsung membagi itu ya. 4 dibagi 5, artinya teman-teman mengubah setiap pecahan ini menjadi pecahan desimal, kemudian dijumlahkan. Itu mungkin ada yang seperti itu. Ada juga yang mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, kemudian menggunakan aturan penjumlahan pecahan, di mana harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kedua cara itu boleh saja teman-teman lakukan. Tapi di sini saya punya cara yang mungkin lebih praktis dari itu. Kita lihat penyebutnya, kita kelompokkan. Jadi supaya lebih mudah saya tulis kembali ya. Jadi kita buat 4/5 ditambah 3/5. Jadi kita kelompokkan ini yang penyebutnya sama, ditambah dengan ini kita kelompokkan 3/8 ditambah 6/8 ditambah, nah 1/2 ini sebenarnya kalau diubah ya 1,5 teman-teman ya. 1/2 itu kan 0,5, jadi 1 ditambah 0,5, 1,5. Jadi kalau dapat pecahan seperti ini, 1/2 artinya 1,5, 2/2 ya 2,5 seperti itu. Nah, karena optionnya di sini adalah pecahan desimal, berarti ya mau tidak mau kita memang harus mengubah ke pecahan desimal. Nah, ini untuk penjumlahan pecahan, 4 ditambah 3 kan 7 tuh ya, 7/5. Nah, ini 7/5 kalau kita ubah ke desimal, kita akan dapat 1,4 ditambah 3 ditambah 6, 9 dibagi 8. Ini kalau diubah ke desimal kita punya 1,125 ditambah dengan 1,5. Ini sama dengan 4,025. Jadi jawabannya E ya teman-teman. Jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 2, maka nilai dari A pangkat 3 dikurang 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat dikurang B pangkat 3 sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini bisa dengan cara manual. Cara manual ini adalah kita langsung mengganti nilai A dengan B itu. Jadi A nya kita ganti 5, berarti 5 pangkat 3 kurang 3 dikali A kuadrat berarti 5 pangkat 2 dikali 2 ditambah 3 kali 5 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 3. Nanti ini akan ketemu hasilnya 27. Cara yang kedua, kita bisa langsung mengubah ini dengan rumus. Kita bisa langsung menuliskan ini dengan rumus A dikurang B pangkat 3. Jadi teman-teman kalau ketemu yang seperti ini sebenarnya adalah rumus pangkat 3 dari variabel A dikurang B. Seandainya di dalam soal menggunakan X dan Y, misalnya seperti ini, X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat Y ditambah 3 X Y kuadrat dikurang Y pangkat 3, ini sama dengan X kurang Y pangkat 3. Kalau di sini penjumlahan seperti ini, berarti X tambah Y pangkat 3. Nah, kita tuliskan nih, dengan A kurang B pangkat 3 berarti sama dengan A-nya 5, berarti 5 kurang 2 pangkat 3 ya. Berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3 harus sama dengan 27. Jadi jawabannya C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal tentang barisan bilangan. Untuk soal barisan bilangan kita harus bisa menemukan pola yang diberikan di dalam barisan bilangan tersebut. Nah, di sini saya punya soal. Saya akan
tulis kembali. Jadi ada dua bilangan di depan barisan ini yang harus kita cari ya. Langkah pertama, kita bisa ubah 1/2 ini menjadi pecahan biasa. Jadi 2 dikali 1 hasilnya 2, tambah 1 3. Jadi 3/2, kemudian 9 ini kita ubah jadikan pecahan dengan penyebut 2. Tentu 18/2 ya. 18 dibagi 2, 9 gitu. Selanjutnya 2,5 itu berarti 2 dikali 2, 4 tambah 1, 5/2. Selanjutnya 13 dikali 2, 26 tambah 1, 27/2. Satu lagi 3 dikali 2, 6 tambah 1, 7/2. Nah, sekarang kita perhatikan pola yang sebelah sini. Ini kita perhatikan yang ini ya, 3, 5, 7. Tentu ini bertambah 2 ya teman-teman. Jadi pasti di sini adalah 1 dengan penyebut 2. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, atau bilangan ganjil gitu ya, dengan penyebut 2. Ini kalau kita perhatikan pembilangnya tuh, dengan penyebutnya semua sama, penyebut 2. Nah, yang sebelah sini kita perhatikan ini pasti penyebutnya 2. Kemudian ini 18 ke 27 ini ditambah 9. Pasti di sini juga akan bertambah 9 gitu ya. Jadi 9 ditambah 9, 18, 18 tambah 9, 27. Jadi ada dua seri bilangan di sini. Yang pertama setengah, 3/2, 5/2, 7/2. Yang kedua 9/2, 18/2, 27/2. Seperti itu. Ini boleh kita lihat pembilangnya. Kelipatan 9, 9, 18, 27. Yang ini bilangan ganjil. Jadi sudah ketemu jawabannya, yaitu setengah dan 9/2. Nah, 9/2 ini bisa kita ubah jadikan pecahan campuran, karena di sini pilihannya kan pecahan campuran semua. Seperti ini kan teman-teman, dibagi 2. Jadi hasilnya 4. Ini saya menunjukkan ke teman-teman yang mungkin kesulitan mengubah menjadi pecahan campuran ya. Sisanya 1, penyebutnya 2. Jadi kita dapat setengah dan 4/2. Jawabannya D. Kita lanjut ke soal nomor 12, masih tentang barisan bilangan, mencari pola bilangan. Di sini kalau di soal nomor 11 kita mencari dua bilangan di depan barisan yang diberikan. Di sini justru di tengah-tengahnya ya teman-teman. Saya tulis kembali 81, 64, 72, 56. Kemudian di sini ada dua bilangan yang belum diketahui, 54, 40 dan 45. Ini ada dua pola di dalam ya teman-teman. Yang pertama kita lihat 81 dengan 72, nanti akan ke sini, kemudian 54, 45. Ini adalah kelipatan 9 atau bilangannya berkurang 9 ya. Berkurang 9, berkurang 9. 72 kurang 9 ya, 63. Ini berkurang 9, 63 kurang 9 kan 54 ya. Ini juga berkurang 9. Kemudian pola yang satunya 64 ke 56 ini berkurang 8. Berarti ke sini juga berkurang 8, tentu 56 dikurang 8, 48 ya, berkurang 8, 40. Jadi kita sudah dapatkan pola pertama itu berkurang 9. Pola yang kedua berkurang 8. Jawabannya di sini 63 dan 48. Jawabannya A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soal tentang perbandingan ya teman-teman. Perbandingan senilai. Kita bisa gunakan konsep perbandingan senilai. Sebuah perusahaan konveksi memerlukan 130 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Jadi kalau 130 meter, kalau 312 meter, berapa potong baju? Katakanlah X ya. Kalau kainnya bertambah panjangnya ya, kemudian banyaknya baju tentu akan bertambah. Jadi ini perbandingan senilai. Kita bisa tuliskan 130 per 312 ini ya, sama dengan 40 per X. Kemudian kita kali silang, 130X sama dengan 312 dikali 40. X sama dengan 312 kali 40 per 130. Ini sama dengan 96 potong baju. Jawabannya C.
Nah, kita lanjut ke soal nomor 14. Ini adalah soal perbandingan berbalik nilai sebenarnya, teman-teman. Jadi, pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Ini kalau kita kalikan, nih 440. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Kalau 10 hari sudah dikerjakan, nah 10 hari dikerjakan itu oleh 20 orang, ini bisa kita kali, ini 200, berarti sisanya adalah 440 dikurang 200 sama dengan 240. Kemudian sisa hari 22 dikurang 10 dikurang 6 hari, berhenti, ini sama dengan 6 hari. Pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan selama 6 hari tentu 240 ini dibagi 6 sama dengan 40 orang. Karena dia sudah punya 20 orang pekerja, berarti tambahan yang diperlukan adalah tambahan pekerja 40 kurang 20 sama dengan 20 orang. Jawabannya E. Kita lanjut ke soal nomor 15. Jika X sama dengan luas bujur sangkar yang panjang sisinya 10 cm, jadi kita yang pertama luas bujur sangkar atau persegi itu adalah panjang sisi pangkat 2 ya. Panjang sisi pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Ini untuk X ya, luasnya. Kemudian Y, luas lingkaran yang garis tengahnya 10 cm. Garis tengah itu berarti diameternya. Jadinya berarti 10 dibagi 2, 5 cm. Luas lingkaran rumusnya V R kuadrat. Ini bisa kita gunakan V 22/7 atau 3,14 sama dengan 3,14 dikali 25. 25 ini kalau kita kira-kira ya, kita kali 3 aja itu udah 75 ya. Ini 3,14, tidak sampai 4. Sedangkan kalau 25 kita kali 4 itu 100. Ini hanya 3, gitu ya. 25 kali 3, pasti ini kurang dari 100. Jadi maksud saya tidak perlu kita cari harus dikali, ini nggak perlu ya. Karena kita tidak diminta menentukan eksaknya. Kita bisa perkirakan ini kurang dari 100. Kalau ini kurang dari 100 artinya X itu lebih dari Y. Jawabannya A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, di sini soal cerita tentang aritmatika ya, teman-teman. Aldebaran bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan di Bandung selama 6 jam per hari dan 6 hari dalam seminggu. Aldebaran mendapat gaji sebesar Rp6.000 per jam dan uang lembur sebesar Rp7.500 per jam. Jika dalam 4 minggu Aldebaran menerima uang sebesar Rp976.500, maka Aldebaran ini lembur selama berapa jam? Itu pertanyaannya, teman-teman. Jadi di sini kita harus pahami bahwa uang lembur itu sama dengan gaji dikurang dengan gaji pokok. Karena kita mau mencari berapa jam dia lembur, sementara informasi yang kita punya, kita belum menemukan uang lembur. Nah, kita harus tahu dulu uang lemburnya berapa, nanti dibagi dengan uang lembur per jam. Nah, itu akan menjadi lama dia lembur ya. Nah, yang pertama kita harus cari dulu gaji pokoknya dia. Gaji pokok selama 4 minggu. Ini tentu 6 jam per hari dikalikan dengan 6 hari dikalikan dengan 4 minggu dikalikan dengan upah dia per jam itu adalah 6.000. Ini sama dengan 864.000. Sehingga kita sudah dapatkan uang lembur, gajinya itu adalah 976.500. Jadi 976.500 dikurang 864.000 sama dengan 112.500 rupiah. Sehingga lama lembur seperti yang saya katakan tadi ya, teman-teman, sama dengan uang lemburnya ini yaitu 112.500 dibagi dengan uang lembur per jam yang diketahui di dalam soal yaitu 7.500. Ini sama dengan 15 jam. Jawabannya C. Itu ya, teman-teman. Jadi untuk memahami ini kita cari dulu uang lembur. Setelah didapat uang lembur, kita bagi dengan upah lembur dia per jam. Itulah lama lemburnya, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 17. 4 minggu yang lalu, umur Bapak adalah 3 dasawarsa. Berapakah umur Bapak 3 tahun yang lalu? Baiklah, teman-teman, ini
Katakanlah umur Bapak sekarang itu sebagai X, jadi X dikurang 4 windu. Kenapa dikurang? Karena ada pernyataan 4 windu yang lalu ya. Yang lalu betul kita. Ini sama dengan 3 dasawarsa. Umur Bapak sekarang sama dengan tentu 4 windu ditambah 3 dasawarsa. Di sini perlu diingat bahwa 1 windu itu 8 tahun. Berarti 4 windu itu 4 dikali 8, 32 tahun. Ditambah 3 dasawarsa. Nah, dasawarsa itu 10 tahun. Berarti 3 kali 10, 30 tahun. Umur Bapak sekarang 62 tahun. 3 tahun yang lalu berarti umur Bapak adalah 62 dikurang 3. Sama dengan 59 tahun. Jawabannya D. Kita masuk ke soal figural, soal nomor 18. Jadi di sini kita diminta mencari salah satu gambar yang berbeda dari yang lainnya. Nah, di sini jawabannya adalah D, teman-teman ya. Kenapa? Karena hanya D ini, yaitu huruf N, yang tidak memiliki simetri lipat. Semuanya punya. A punya simetri lipat, X punya, O punya, U juga. Jadi yang berbeda hanya huruf N, tidak memiliki simetri lipat. Kita lanjut ke soal nomor 19, masih soal figural atau gambar. Jadi di sini ada 3 baris. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Di setiap baris itu terdiri dari kombinasi segi 6, belah ketupat, dan jajar genjang. Kemudian ada panah ke kiri, panah ke kanan, dan panah kiri kanan. Berarti di sini akan diisi oleh, nah di sini sudah ada segi 6, jajar genjang berarti belah ketupat, kemudian panah kanan ada, panah kiri kanan ada, berarti panah yang belum ada lah. Karena di sini sudah panah ke kanan, berarti yang belum ada panah ke kiri. Belah ketupat, panah ke kiri. Ya, jawabannya D. Kita lanjut ke soal berikutnya, masih figural, soal nomor 20. Ini tentang jaring-jaring kubus. Jadi kita diminta memilih jaring-jaring kubus yang tepat. Nanti kalau jaring-jaring ini kita lipat akan membentuk kubus yang diberikan ini ya. Patokan kita adalah sisi yang memuat segi 6 ini ya, segi 6 ini sebagai sisi depan. Jadi kalau ini sebagai sisi depan, ini sisi depan, nanti kalau ini kita lipat, maka yang diarsir ini, yang abu-abu ini akan menjadi sisi yang di bawah, sedangkan ini garis vertikal ini sisi sebelah kanan. Ini berbeda dengan yang ini ya, jadi ini salah. Yang B, ini kalau kita lipat maka garisnya ini menjadi vertikal, sedangkan ini garisnya horizontal. Ini salah. Yang ini kalau kita lipat maka ini menjadi, yang abu-abu menjadi alasnya, sedangkan di sini kan dia atas ya. Salah juga. Kalau yang ini kalau kita lipat maka ini menjadi penutupnya. Sisi yang ini akan menjadi sisi yang ini ya. Garisnya benar ya teman-teman, horizontal. Jawabannya D. Ini salah. Jadi jawabannya D ya.